Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan membahas bagaimana caranya membuat grafik fungsi kuadrat atau menggambar fungsi kuadrat. Jadi sebenarnya ini juga bisa dibilang menggambar atau sketsa ya. Karena mungkin kalau kita menggambar dengan langkah-langkah yang pakai tabel yang kayak gini, itu kan mungkin untuk setiap titiknya harus kita cari dulu. Mungkin kalau titiknya apa ya, persamaannya bagus, mungkin lebih enak juga nanti dapetin titiknya, setiap titiknya di mana, kayak gitu juga bisa. Nah, atau juga kita bisa pakai sketsa grafik ini, pakai setiap rumusnya, dan kayaknya lebih simpel ini. Jadi kita yang penting kita cari tahuin dulu, terus titik potongnya, terus titik potong x-nya, titik potong y-nya, terus titik puncaknya, lalu tinggal lalu terakhir tentuin tuh yang udah kita cari itu di mana aja titik-titiknya. Nah, habis itu tinggal sambungin titik setiap titiknya, jadi sama aja. Nah, ini langsung aja buat bahas. Yang pertama itu kita harus tentuin grafiknya terbuka ke atas atau ke bawah. Ingat, kalau grafik terbuka ke atas, buat tentuin grafik terbuka ke atas atau ke bawah, kita lihat koefisien x kuadratnya. Nah, koefisien x kuadrat itu yang mana? Nah, yang ini, yang di depan x kuadratnya ya, jangan bukan x kuadratnya. Jadi kan bentuk umumnya kan, bentuk umum fungsi kuadrat kan fx sama dengan x ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, berarti si a-nya ini, koefisien ini, si koefisien x kuadrat, si a-nya kalau lebih besar dari 0 katanya kan, dia grafiknya akan tersenyum atau terbuka ke atas. Tapi kalau a-nya kurang dari 0, ingat nilai a-nya ya, kurang dari 0, dia akan sedih gitu, atau grafik ketika a-nya kurang dari 0 atau negatif, dia grafiknya akan terbuka ke bawah atau seperti orang yang sedih kayak gitu. Ingat tuh, jadi nilai a-nya, nilai a itu ada di depan si x kuadrat. Ingat ya, x-nya yang x kuadrat nih, yang x pangkat 2, bukan x yang, nah bukan x yang ini. Kalau yang ini itu bx, itu nilai b-nya. Berarti kalau di sini, nilai b-nya itu 5 kayak gitu. Maupun dibolak-balik atau gimana gambar bentuknya, tetap ingat kalau koefisien a itu yang di depan si x kuadrat. Kalau yang di depan x aja nih, berarti itu b-nya, koefisien dari x itu b-nya, nilai b. Nah, kalau yang nggak ada hurufnya, berarti itu namanya konstanta atau nilai c-nya. Nah, lanjut, berarti karena di sini dia 2 itu positif, berarti dia terbuka ke atas, dimana positif itu berarti a-nya lebih besar dari 0 kan. Nah, jadi dia terbuka ke atas. Oke, sekarang kita lanjut ke titik potong sumbu X-nya. Nah, buat nyari titik potong sumbu X, itu kan ada tiga cara. Bisa pakai pemfaktoran, kuadrat sempurna, atau rumus ABC. Di sini sebenarnya pakai pemfaktoran. Nah, dari tiga itu sebenarnya pakai tiga cara itu sebenarnya bisa semuanya, tapi yang apa ya, yang mempermudah perhitungan kalian aja gitu. Jadi kan kalian disediain tiga cara. Nah, karena tiga cara itu yang mudah gitu, yang buat mendapatkan nilai yang mudah, yang mana pakai cara mana gitu, jangan mempersulit diri. Jadi di sini kalau kita pakai pemfaktoran mungkin kayaknya agak sulit juga kan.
karena dua kan di sini itu kalau bentuknya kayak gini kita harus dapatkan perkalian dua bilangan. Kalau dikalikan harusnya 6, negatif 6. Jadi karena kenapa 6? Karena kenapa ini 6? Karena dikali 2 dulu harus dapat negatif 6. Kalau dijumlah harus mendapatkan positif 5 gitu. Dua bilangan itu. Kalau perkalian biar 6, 3 dan 3 dikali 2 kan. 3 dikali 2 negatif 6. Terus bisa juga 2 kali 3. Itu juga negatif 6 kan. Tapi dia dijumlahkan hasilnya 5 enggak? Hasilnya 5 enggak kalau dijumlahkan? Enggak. Nah, makanya ini agak sulit nih kalau pakai pemfaktoran, enggak bisa. Nah, jadi kita harus pakai sebenarnya kuadrat sempurna juga bisa, tapi saya akan pakai rumus ABC aja untuk di sini. Karena rumus ABC lebih yang paling simpel karena cuman kita tinggal memasukkan nilai ABC-nya ini ke rumus ABC itu. Nah, kalau kita mau cari titik potong sumbu X, itu terjadi ketika Y-nya sama dengan 0. Itu terjadi ketika Y-nya sama dengan 0. Maka, atau Fx-nya ya, berarti 0 sama dengan 2x kuadrat ditambah 5x min 3. Nah, jangan, kalau ini kan biar enak aja nih, kita simpen nolnya di sini nih, di setelah 3 biar kayak persamaan kuadrat gitu. Ingat nggak pas persamaan kuadrat, nolnya di ujung di sini kan. Nah, berarti yang di depan sini kita hapus. Nah, itu jangan diotak-atik tandanya berubah-ubah. Itu kalau kita kalikan dengan negatif 1 atau pindah ruas gitu. Tapi ini kita cuman memindahkan ini aja, nolnya, posisi nolnya. Tadinya kan sebelah sini. Sama dengannya juga sih ya. Jadi bukan dipindahkan setiap bilangannya. Iya, kalau pindah ruas kan dia bakal jadi bakal jadi kebalikan dari tandanya kan. Kalau di sini positif berarti negatif. Oke, kita lanjut aja. Rumus ABC. Rumusnya itu X1, X2 itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurangi 4AC per 2A. Nah, ini tuh A-nya yang mana sih A-nya? A-nya 2. Ingat di depan X kuadratnya. B-nya 5, C-nya negatif 3. Kita lanjut. Berarti B-nya tadi min 5. B-nya 5. Plus minus. B kuadrat ini B-nya tadi 5. Berarti 5 kuadrat. Dikurangi 4. A-nya 2. C-nya negatif 3. Kita kasih kurung. Nah, per 2 dikali 2. Karena A-nya 2. Nah, berarti min 5 negatif kali positif jadinya negatif. Min 5 plus minus akar 25. Tuh, kita kalau pakai ABC tinggal masukin aja tuh nilai koefisien yang ketahuinya. Nah, 4 dikali 2, 8. 8 dikali 3, negatif 24. Per 2 dikali 2, itu 4. Sama dengan negatif 5 plus minus. Karena ini negatif, maka kita jumlah. Jadinya ya udah tulis dulu 25 tambah 24.
per 4 sama dengan negatif 5. Ini minus ya, plus minus akar berapa, 49 per 4. Nah, tadi kan di sini kita X1 X2 ya. Nah, kenapa jadinya kita ini tuh ada dua potong sumbu X, jadinya X1-nya X1 itu min 5 ditambah akar 49 per 4. Nah, kenapa plus? Karena kan di sini tadi plus minus. Tenang, kita dibagi jadi dua bagian juga. Nah, buat yang X2-nya itu kita pakai yang negatif nih. Kan tadi yang positifnya udah nih, sekarang yang negatifnya negatif 49 per 4. Nah, yang X1 berarti negatif 5, akar dari 49 itu 7. Ingat kalau akar itu gimana ya, kebalikan dari kuadratnya. Nah, 7 kalau kita kuadratkan itu kan 49. Nah, 49 kalau kita akarkan itu 7, kayak gitu. Per 4. Negatif 5 ditambah 7 itu 2 per 4. Berarti sama dengan, kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Atasnya kita bagi 2, bawahnya juga kita bagi 2. Sekarang yang X2-nya, berarti ini negatif 5, 49, tadi akar 49 itu 7 per 4. Sama dengan ini negatif 5 dikurangi 7, itu negatif 12 per 4. Nah, di sini hasilnya maka karena negatif dibagi positif, 4-nya kan positif, berarti hasilnya bakal negatif nih. Negatif berapa? Negatif 3. Ya kan? 12 bagi 4, 3. Kayak gitu. Jadi gitu cara mencari trik potong dengan pakai rumus ABC. Nah, sekarang kita lanjut untuk mencari titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y terjadi ketika X-nya sama dengan 0. Maka karena X-nya sama 0, Y itu kan sama dengan Fx, maka ketika Fx berarti karena X-nya 0, berarti kita ganti nih. Jadi F0 sama dengan 2, tadi fungsinya 2x kuadrat ditambah 5x ditambah dikurangi 3. Kita tulis dulu aja ya. Kan kita punyanya Fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 5x min 3. Nah, karena x-nya 0, jadinya kita F0 sama dengan 2. Setiap x-nya kita ganti dengan 0 kuadrat ditambah 5, 0 dikurangi 3. Nah, 0 dikuadratkan itu 0. Nah, 5 dikali 0 itu 0. Min 3. Nah, 2 dikali 0 kan 0. 0 tambah 0, 0. Dikurangi 3. Berarti min 3. Nah, jadi titik potong sumbu Y-nya min 3. Jadi, titik potong sumbu Y 0, min 3. Nah, 0, min 3 itu kenapa? X-nya 0, Y-nya min 3. Kayak gitu. Nah, sekarang kita akan mencari titik puncak. Titik puncak itu biasanya pakai, bukan biasanya, tapi titik koordinatnya itu XP, YP. P-nya itu puncak ya. Jadi X puncak, Y puncak. Nah, pertama kita cari dulu X puncak deh. Itu sama dengan kan sumbu
Masih ingat nggak kalau X puncak itu sama dengan sumbu simetri? Sumbu simetri sumbu simetri itu yang membelah kurva dua bagian yang sama. Nah, rumusnya itu min B per 2A. Nah, untuk nilai B-nya itu di mana? Nah, di sini itu udah tulis ini, udah saya tulis nih. A itu ingat, A itu koefisien dari X kuadrat, B itu koefisien dari X, dan C-nya itu konstanta yang nggak ada hurufnya. Nah, jadi B-nya karena kebetulan positif, jadi ingat tuh tandanya, jangan lupa. Nah, negatif di sini tuh negatif bawaan dari rumusnya ya, kan karena rumusnya negatif min B per 2A, negatif B per 2A. Nah, 5 ini kebetulan positif, ya udah kita tulis 5 aja. Biasanya jangan ini, banyak yang kelupaan nih, karena di nilai B-nya negatif 5, tapi ketika dimasukkan ke rumus si negatif 5-nya malah jadi 5 gitu. Karena mungkin di sininya udah ada tanda negatif mungkin, tapi tanda negatif di sini tuh itu bawaan dari rumus gitu. Nah, 2A kali 2A-nya itu 2. Nah, selanjutnya min negatif 5 per 2 dikali 2, 4. Nah, jadi sumbu simetrinya negatif 5 per 4. Lanjut, kita akan mencari nilai Y puncaknya. Y puncak atau biasanya itu Y puncak itu juga bisa disebut nilai optimum nih. Nilai optimum. Optimum itu min D per 4A rumusnya. D itu berarti minnya tetap ada, min D-nya itu D-nya B kuadrat dikurangi 4 AC per 4A. Nah, min B-nya tadi 5, berarti 5 kuadrat dikurangi 4, A-nya 2, dan C-nya negatif 3 per 4A. A-nya kan 2, kita ganti 2. Nah, negatif ini 25, 5 kuadrat itu kan 25 dikurangi 4, 4 dikali 2 itu 8, 8 dikali negatif 3 berarti negatif 24 per 8, karena 4 dikali 2 itu 8. Nah, lanjut, negatif 25. Nah, ini negatif, jadi tandanya plus 24 per 8. Nah, lanjut negatif berarti 25 ditambah 24 itu 49 per 8. Nah, bisa disederhanakan nggak? Kalau nggak bisa berarti titik puncaknya XP, YP itu sama dengan negatif 5 per, tadi kan XP-nya negatif 5 per 4, YP-nya negatif 49 per 8. Di sini kita akan lanjut untuk menggambar grafiknya. Nah, udah saya buatkan nih udah saya rangkum lah istilahnya gitu ya, dari setiap titik yang udah kita cari tadi. Dari X-nya nih, X-nya tadi kan titik potong X-nya itu setengah dan negatif 3. Nah, kita tulisnya kayak gini nih,
setengah koma nol dan gitu deh ya, dan mana sih? Nah, dan negatif 3,0. Kenapa sih 0? 0 ini y-nya, sumbu y-nya kan y-nya terjadi titik potong sumbu x itu terjadi ketika y-nya sama dengan 0, kayak gitu. Nah, titik potong y. Nah, ini 0, negatif 3. Kenapa 0 di sini? Ini kan x-nya 0. Kalau x-nya 0, maka terjadi titik potong di sumbu y, kayak gitu. Nah, ini x puncak dan y puncak yang barusan kita cari. Kita sekarang bikin kartesiusnya dulu. Oh iya, jangan gimana ya, bedain gitu ya antara desimal sama apa ya, sama titik koordinat gitu. Nah, kalau 0,3 ini bukan desimal tapi ini titik koordinat. Nah, kalau misalkan kalian dapat nih, nah kalau ini nih, kalau ini kalian pakai kalkulator kan dapatnya bakal desimal gitu. Misalkan jadi 1, berapa ya? 1, sekian lah, 4 atau berapa ya? Pokoknya sekian, 1 koma gitu. Nah, 1,2 misalkan. Nah, koma lagi. Nah, koma ini di sini ini menandakan apa ya? Pemisah sumbu x, pemisah titik xy-nya gitu. Atau koma titik deh biar ngebedain banget. Biar di sini 2,1 misalkan kayak gitu. Nah, pertama di sumbu x-nya itu tadi setengah kan? Setengah berarti 0,5. 0,5 itu sekitar di sini deh. Misal di sini 1, berarti di sini setengah nih. Kita titiknya bikin titik nih, titiknya penuh nih. Titik aja, nggak penuh, maksudnya titik aja yang tebal gitu, yang gede. 1/2. Nah, terus di sini misal 1, terus oh iya, kan positif ya. Kan kalau di kiri kan negatif. Kalau di kiri kan negatif. Ingat, kalau di kiri itu negatif. Nah, negatif 3 anggaplah di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3. Nah, jangan lupa nih kalau kalian nggak pakai buku per petak, pakai jarak ya. Pakai jarak gitu. Negatif 1 anggaplah berarti negatif 3-nya di sini paling jauh. Gitu. Terus di sini yang positifnya satunya berarti di sini nih, misalnya 1, nggak lurus, nggak ini ya, nggak apa ya. Nah, 1. Nah, berarti setengahnya di sini 1/2, 0 kok. Nah, lanjut titik potong sumbu y. Y-nya di mana? Misalkan negatif 1 di sini, y negatif 1. Ini y ya, ini x nih. Nah, negatif 3 berarti di sini. Terus 5 dan negatif 5/4 kan sekitar 1, berapa gitu. Berarti x-nya sekitar negatif 1, berarti di sini lah ya. Sini min 5 1, kan berarti melewati satunya. Berarti di sini nih, anggap di sini min 5/4. Terus 48 negatif 49, 4 negatif 9 bagi 8 itu sekitar 6. 6 kita tambahin deh ini. Nah, misal negatif 6 di sini, 6 jangan negatif 6 ditulisnya karena kan saya tahu sekitar 49/8 itu kan sekitar 6 dapatnya kan kalau dibagi. Nah, sekarang kita titik-titiknya nih. Tadi negatif 3 di sini titiknya. Terus setengah di sini titiknya. X kan di sumbu x kan. Tadi kan x-nya 1/2 dan negatif 3 kan. Terus nilai y-nya, tadi nilai y-nya berapa? Nilai y-nya negatif 3. Berarti yang ini. Nah, yang ini. Terus sumbu
deh titik puncaknya ini kan. Nah ini kita bikin dulu nih biar lurus nih. Nah kalau udah lurus dimana? Nah di sini kan. Nah baru ini titiknya nih, titik puncaknya. Nah kita sambungin nih. Berarti ini kita langsung nih ke titik puncak di yang sebelah sini. Kita bikinnya langsung nyambunginnya ke sini nih. Sini, terus ke sini, terus baru ke setengah. Nah kayak gitu. Jangan begini deh. Saya ulang. Tuh, jadi bentuknya kayak gini, terbuat ke atas. Nah, makanya kalau kalau apa? Kalau kita pakai nyarinya pakai rumus-rumus kayak gini, grafiknya tuh nggak terlalu jelas kan, nggak terlalu tergambar grafik yang melengkung kayak gini gitu, nggak terlalu bagus gitu, nggak terlalu sempurna gitu dibanding dengan pakai tabel. Cuma kalau kalian ujian itu lebih efektif, mungkin lebih cepat juga pakai ini. Asalkan kalian nggak lama gitu, cepat karena nggak memakan waktu ketika menghafal rumusnya nih, ketika ingat rumusnya, ingat menghitungnya juga gitu. Udah kalau kak, jadi kalian sering berlatih nih membuat grafiknya pakai yang mana. Kalau kalian lebih cepat pakai tabel nih, tabel-tabel, ya udah kalian pakai tabel. Cuman eh, kayaknya tuh kalau tabel, kalau angka kita nggak tahu kan apa, kita harus mulai dari mana buat memisalkan si X-nya, memilih biar grafiknya kayak gini. Nah, kayak gitu. Kalau entah dari min 3 atau dari berapa gitu, biar terbentuknya parabola kayak gini nih. Nah, kayak gitu kan, bentuk grafik fungsi kuadrat kan bentuknya kayak gini, dia bakal selalu kayak gini nih bentuknya. Nah, cuman kita nggak tahu kalau pakai tabel memisalkannya harus dari angka berapa gitu. Nah, makanya mendingan sih pakai rumus-rumus ini. Jadi harus diingat-ingat banget tuh rumus cara mencari titik potong sumbu X-nya, terus sumbu Y-nya, titik puncaknya gitu.